Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Baik ya, screenshot sudah kelihatan Mbak Diana? Oke, baik. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf atas ketidaknyamanan tadi. Baik, ini tadi contoh soal ya tentang bilangan pangkat 3 ya. Jadi saran saya tadi tolong diingat ya, dihafalkan yang kuadrat dan pangkat 3. Itu sangat penting sekali, begitu. Lanjut. Nah, ini ya. Ini model namanya persamaan linear ya. Kalau ini masih mudah ya, soal cerita ya. Oke, kita bahas aja langsung. Oke, baik. Sewa 3 hari 1.000 ya. Jadi kalau sewa 3 hari 1.000, berarti mulai hari keempat itu ini dikurangin 1.000 kan tinggal 10.800 ya. Maka 600 kali X sama dengan 10.800 begitu. Maka X-nya itu dibagi ya, hasilnya 18. Jadi nyewanya 18 tambah 3 ya, 21 hari begitu. Sangat mudah sekali. Soalnya lagi, ini model persamaan linear biasa ya, linear biasa. 3 hari pertama itu 1.000 ya, jangan 1.000 kali 3 ya, salah ya. Itu 3 hari pertama itu 1.000. Tidak perlu dibagi 3, nggak usah. Yang penting 3 hari pertama 1.000. Berarti mulai hari keempat itu dipotong Rp1.000 ya harga sewanya. Berarti 11.800 kurangi 1.000 itu 10.800. Sehingga kalau sewa hari 600, maka nanti menjadi 600 kali X sama dengan 1.800, sehingga X-nya adalah 10.800 dibagi 600, X-nya adalah 18 begitu. Suara saya kelihatan jelas Mbak Diana? Jelas ya. Yang lainnya Bapak Ibu, suara saya bisa jelas dimengerti? Aman Mas. Aman ya. Oke, good. Bisa Pak. Baik ya. Oke, lanjut ya. Gampang. Lanjut. Nah ini ya, tentang umur ya. Nah umur ini dalam matematik SD masuk ya, ini namanya persamaan linear 2 variabel. Jadi kalau ada persamaan 2 variabel ini cara nyelesainnya cuma 2. Kita bisa pakai eliminasi atau substitusi. Jadi sekali lagi ini namanya model soal persamaan linear 2 variabel. Oke, itu dinamakan ya, namanya SPLDV ya, sistem persamaan linear 2 variabel. Nah itu cara penyelesaiannya adalah ada 2 ya, bisa eliminasi begitu, bisa juga namanya substitusi. Nah eliminasi itu menghilangkan. Jadi ini ada yang akan dihilangkan. Substitution ya, bahasa Inggris itu pergantian, mengganti. Jadi ada yang akan diganti. Jadi bedanya adalah yang satu menghilangkan, yang satu mengganti. Ya, ini mudah yang mana ya, tergantung soal ya. Kalau koefisiennya 1 ya enak substitusi aja, ganti aja. Tapi kalau koefisiennya lebih dari 1 ya enak pakai eliminasi. Kira-kira begitu. Oke, saya bahas di sini. Ini ya. Sorry. Oke. Nah, 8, tolong di sini kan rata-rata Bapak Ibu tidak bisa menerjemahkan soalnya ya. Oke, saya pandu terjemahkan soalnya dulu ya. Bentar. Saya pandu, sorry. Oke, ini kan problemnya adalah nggak bisa menerjemahkan. Jadi gini Bapak Ibu, langkah pertama adalah kita harus menerjemahkan soal. Bagaimana menerjemahkan soal? Kita lihat di sini. 8 tahun yang lalu, gitu ya, umur A sama dengan 3 kali umur B. Nah ini kita terjemahkan ya, 8 tahun yang lalu berarti A min 8, begitu. B-nya juga sama. B min 8, tapi dikali 3, begitu.
Saya ulangi lagi. Di sini kan problemnya biasanya tidak bisa menerjemahkan soal. Mari kita terjemahkan. 8 tahun yang lalu itu A-nya dikurang 8. B-nya juga dikurang 8. Tapi jangan lupa dikalikan 3. 3 kali di depannya. Begitu. Nah, sehingga di sini kan kalau saya selesaikan kan A-8 sama dengan 3B-24 ya. Sehingga A sama dengan 3B-16. Kan begitu. Nah, umur A sekarang 2 kali umur B. A sama dengan 2B. Kalau ini enak. Kalau di sekarang nggak ada tambah kurang lagi. Gitu. Kalau nanti ada pernyataan umur A 4 tahun yang akan datang itu sama dengan 2 kali B. Saya ulangi lagi. Umur A 2 tahun yang akan datang sama dengan 2 kali B. Itu artinya B-nya juga dihitung 4 tahun yang akan datang ya. Jadi perbandingannya harus sama. Kalau A-nya nambah 4 tahun, B-nya nambah 4 tahun. Jadi kalau ada pernyataan itu misalnya umur A 4 tahun yang akan datang sama dengan 2 kali umur B. Maka gini persamaannya. A plus 4 sama dengan B plus 4 gitu dikali 2. Nah gitu. Paham ya? Oke. Nah tapi ini nggak kita pakai ya karena bukan inti. Nah kemudian di sini kita lihat ya, karena udah sama-sama A sama dengan sekian, ini A sama dengan sekian, maka paling enak ini kita lakukan namanya substitusi aja. Substitusi. Kita ganti ya. Gitu. Kan sudah A sama dengan A ya. Oke. Tinggal langsung aja ya. 3B-16 sama dengan 2B. Betul? Kan udah sama-sama A. B-nya benar harusnya B-nya 16. Gitu. Nah kalau B-nya 16 nanti langsung ketemu kan. Tambahkan ke sini ya. Maka A sama dengan 2B. Berarti 32. Kalau dijumlah di sini, maka A plus B sama dengan 48. Nah, begitu. Begitu Bapak Ibu caranya ya. Jadi caranya adalah kita harus bisa menerjemahkan soal dulu. Terjemahkan soal ini paling sering keluar dan saya pikir banyak yang bermasalah di sini ya. Jadi kita bisa menerjemahkan dulu. Oke, baik ya. Saya clear. Saya lanjutkan. Oke. Nah, ini peta ya. Jarak 1 cm 240 km. Artinya begini. 1 cm 240 km. Ingat km ke senti itu turun 5. Berarti tambahkan 0,5 ya. Maka kalau 3,5 cm ya 240 km kali 3,75. 900 km ya. Oke. Gitu. Ini maksudnya dalam kilometer ya. Ini maksudnya dalam kilometer. Nah, cara ngitungnya begini kalau mau gampang ya. 240 dikali ya. 3,75 ditulis begini Bapak Ibu. 3/4. Gitu. 0,75 itu 3/4 ya. Atau ini sama dengan 240 dikali ya. Ini saya tambah kali saya tambah. Ini 15/4 ya. Gitu ya. Ini coret ya. Bagi 4 ini 60 ya. Gitu. 15 kali 6 itu 90 ya. Jawabannya 900. Nah, caranya begitu. Jadi daripada kita mengalihkan 375 dengan 24 ya, mending saya kali dengan 15/4 aja, itu lebih mudah. Oke? Sudah ya? Saya clear ya? Oke. Lanjut. Oke. Nah, ini main juga, ini sama dengan yang soal umur tadi ya. Sama dengan soal umur ya. 2 bilangan, ini sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, kalau ini memakai kalau ini yang saya tuliskan di sini, ini saya memakai metode yang namanya substitusi, namanya eliminasi. Ini ada yang dihilangkan. Nah, apa yang saya hilangkan kalau seperti ini, yang dihilangkan adalah X. X-nya hilang. Sehingga tinggal 2Y saja kan. 2 buah bilangan dijumlahkan 155. Berarti X tambah Y 155. Selisih kedua bilangan 13. X min Y 13. Ya, 2Y 142, Y-nya 71. Bilangan kedua 71. Selesai ya? Oke. Gitu Bapak Ibu. Kalau mau nyari X-nya ya tinggal kombinasi aja, masukkan aja ya. Terserah, boleh kebersamaan satu, boleh kebersamaan kedua. X-nya akan ketemu. Oke,
Saya clear ya. Lanjut. Nah, 40% dari penduduk Indonesia adalah laki-laki. Jika 30%-nya sudah menikah, maka laki-laki yang belum menikah berapa? Jadi kalau ada bicara persen, Bapak Ibu, ini tipsnya ya. Jadi kalau ada bicara persen, persen ini paling enak ya, tips. Ini dimisalkan saja ya. Dimisalkan aja jumlah orangnya 100. Ya nggak apa-apa. Itu jadi 100%, biar kita enak. Jadi asumsikan jumlah orangnya 100. Maka kalau 40% laki-laki, itu artinya 40 orang adalah laki-laki kan. Nah 30% menikah. Maka yang menikah adalah 30% kali 40, 12 orang. Maka yang belum menikah itu 40 orang dikurangi 12, 28 orang. 28 itu artinya 28%. Langsung ketemu ya. Jawabannya adalah B. Oke, begitu. Langsung ketemu. Oh, nomor 22 ya. Oke, sebentar biar saya hapus sih. Nomor 22 tadi ini ya, eliminasi biasa ya. Ya nomor, sebentar. Ini saya clear. Nomor 22 ini ya, saya ulang dulu. Oke, ini ya. Silakan di screenshot Bapak Ibu yang belum tadi. Jadi 22 ini termasuk model soal SPLDV ya. Jadi ini SPLDV. SPLDV ya. Sistem persamaan linear dua variabel. Yang ini menggunakan metode namanya sebentar. Yang ini menggunakan metode namanya eliminasi ya. Eliminasi. Yaitu kita hilangkan. Apa yang dihilangkan yaitu bagian X-nya. Ketika X hilang, Y-nya ketemu ya. Y-nya 71. Begitu. Oke. Baik. Kalau nomor 21 ini ya. 1 cm 240. Kalau 375 cm tinggal 375 kali 240 km ya. Langsung 900 ya. Sebenarnya langsung ketemu ya. Dikalikan aja dengan langsung ya 240 dengan 375. Dan km ke senti itu kan ini ya turun 5 ya, tambah 05 nanti. Begitu. Oke, terima kasih Mas Ardi dibantu ya. Yang umur ya, yang umur ini ya, silakan di screenshot yang umur. Jadi yang umur, oke. Jadi ini intinya adalah kita membuat persamaannya dulu yang paling penting ya, harus bisa bikin persamaannya. Oke, sudah ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini tadi, saya ulangi lagi ya, nomor 23, kalau ada persen dianggap aja orangnya 100. Ketika orangnya 100, maka kalau 40% laki-laki, laki-lakinya adalah 40 orang. Kemudian 30% dari laki-laki itu menikah. Berarti yang menikah ini 30% kali 40 ya, berarti 12 orang. Berarti yang belum menikah tinggal dikurangin saja ya, 40 dikurang 12, ini 28 orang, atau sama dengan 28%. Gitu. Jadi jawabannya 28%. Oke, itu nomor 23. Nah, 24 ya. Nah, Bapak Ibu, ini oke. Tolong perhatikan ya, penting sekali. Ini tentang masalah namanya babnya aritmatika sosial. Aritmatika sosial. Jadi sesuatu yang terkait dengan jual, beli, untung, rugi, laba, dan seterusnya. Pokoknya berhubungan dengan perdagangan ya, dengan uang. Nah, dalam aritmatik sosial itu yang harus kita pegang begini Bapak Ibu. Yang namanya harga beli,
itu adalah 100%. Itu harus kita pegang. Harga beli atau modal itu 100%. Nah, sehingga nanti semuanya akan menyesuaikan ya dengan konsep beli. Sehingga kalau untung 25%, maka di sini harga jualnya adalah 125%. Dari mana ini? Ini berasal dari beli 100% ditambah 25%. Saya ulangi lagi. Harga jual 125% ini berasal dari 100% ditambah 25%. Jadi 125%. Sehingga 50.000 ini artinya adalah 125% dari harga beli, gitu. Nah, kalau sekarang dikatakan untung 30%, jadi kalau diinginkan untung 30%, maka artinya sekarang diinginkan 130% dari harga beli. Begitu ya. Karena 100 tambah 30%. Sehingga harga yang baru ini kalau tulis saya begini ya. 130 per 125 ya. Dikali harga awalnya tadi ya 50.000. Nah, begini. Nah, oke, ini langsung kita coret aja. Ini 8 kali 5 ya. 40 ya. Oke, ini 40 ya. Oke, sudah ya. 13 kali 4 ya, 52.000. Oke, jawabannya begitu. Aritmatik sosial. Intinya dikunci ya. Dikunci. Harga beli 100%. Sehingga kalau untung 25%, harga jualnya menjadi 125%. Andai nih ada kata-kata misalnya rugi 10%. Kalau rugi 10% maka harga jualnya menjadi berapa? 90%. Betul ya? Karena kalau rugi itu mengurangi harga jualnya. Gitu. Kalau misalnya untung 40%, maka harga jualnya itu menjadi 140%. Intinya kalau untung itu persentasenya dijumlahkan, kalau rugi persentasenya dikurangkan. Baik, silakan Bapak Ibu screenshot dulu, monggo silakan. Sudah ya? Baik, saya clear. Lanjut. Oke, ini tentang skala ya. Ingat definisi skala. Skala itu jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Gitu. Jarak pada peta itu 9 cm ya. Jarak sebenarnya itu 900 km. Nah, itu ini tadi sama dengan tadi ya. Kita buat tangga ya intinya. Kilometer ya. Hektometer. Jam. Meter. Desimeter. Sentimeter. Itu. Nah, nanti kalau kita bicara km ke senti, ini turun berapa ya? Dan kita lihat turunnya 1, 2, 3, 4, 5. Turun 5 ya. Jadi 0 tambah 5 ya. Oke. Berarti jadi 7. Jadi 1 banding 10 juta. Jawabannya E ya. Oke. Oke, begitu. Ya, tanggal 05 ya. Oke. Oh ya, di YouTube nanti ada, Mbak ya. Nanti kita upload di YouTube ya. Tapi tunggu besok ya. Kita editing dulu. Kita editing dulu. Terima kasih. Nah, yang perlu belajar total silahkan ya. Bapak Ibu, kita buka ya program Bimbel P3K. Besok start belajar 15 Maret. Bagi yang belum bergabung silahkan ya. Bisa hubungi Kak Vika atau Kak Diana. Mumpung Bapak Ibu bisa belajar lebih awal, nanti belajarnya bisa lebih lama. Dan biayanya nanti lebih murah, begitu ya. Oke, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Oke. Nah, ini tentang, ini logika biasa aja ya. Ayamnya 50 ekor ya. Ayam 50 ekor. Gitu. Nah, jantan 27.
Kalau jantan 27, betina 23. Begitu ya. Oke. Jika 18 diantaranya hitam. Hitam 18. Oke. Oke. Jika warna hitam itu 35, maka di sini kan 17, betul? Supaya 18 tambah 17 ini menjadi 35 ekor. Karena yang hitam kan 35, betul ya? Jadi nanti dibagi Bapak Ibu, 50 ekor ini dibagi dua dulu, jantan betina. Betina nanti, jantan nanti ada yang hitam, ada yang tidak hitam. Betina ada yang hitam, ada yang tidak hitam. Kalau jantan hitam itu 18, maka jantan tidak hitam adalah ini 27 dikurang 18 ya, nilainya 9. Kalau betina hitam itu 17, maka betina tidak hitam itu 23 dikurang 17. Hasilnya adalah 6. Nah, jawabannya 6 ekor ya. Kita tanya betina tidak hitam. Begitu. Tidak doyan kayak gini ya. Wah, ini masalahnya ujiannya kayak gini ya, Mas. Harus doyan, ini harus belajar dulu. Oke. Baik, kita lanjutkan. Saya sudah di screenshot. Silakan tutup dulu ya. Oke. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Ini mulai penalaran. Oke. Baik, Bapak Ibu. Sampai nomor 26 itu namanya. Oke, saya close dulu ya, sebentar. Oke, baik. Alhamdulillah masih 9 orang hadir. Oke, tadi kita lihat ya, nomor 1 sampai 10 itu tadi verbal jelas, ya, saya pikir jelas sekali. Ada 5 subbab tadi, ada sinonim, antonim, analogi, ada wacana, ya, ada wacana, kemudian ada aspek kebahasaan, jadi ada 5 subbab. Kemudian tadi bagian kedua tadi adalah pola bilangan, ada 6 soal. Sebenarnya pola bilangan ini cukup panjang ya, ceritanya ada pola biasa dan tak biasa. Kalau rekan-rekan yang sudah bimbel, saya yakin tahu ya. Yang lupa silahkan lihat lagi rekaman saya di YouTube Bimbel Putra Bangsa. Kalau linknya lupa atau nggak tahu, minta Mbak Diana ya. Nanti bagi yang belum belajar silahkan ya, nanti boleh belajar di gelombang 1 ya. Kita buka Bimbel P3K tanggal 15 Maret ya. Alhamdulillah saat ini yang sudah bergabung kira-kira kurang lebih ya, nanti ada 200 orang ya yang nanti belajar bersama nanti di P3K. Nampaknya akan cukup banyak, lebih banyak dibanding yang PNS karena lebih banyak formasi guru ya dibanding formasi PNS begitu. Nah kemudian nanti tadi 6 soal ya. Kemudian setelah tadi nomor 16 mulai nomor 17 sampai 26 berarti sekitar 10 soal itu numerikal. Numerikal itu menyangkut ada ini ya, ada apa tadi soal matematik SD ya, paling SMP sedikit ya yang HOTS gitu. Oke ya, 10 soal numerikal. Saya ulang lagi, 10 soal numerikal dari 40 ya, itu tadi yang saya buat. Nah Bapak Ibu mohon silakan tulis di kolom chat ya, kira-kira dari numerikal tadi andai kata kita ambil skor ya 1 sampai 10, Bapak Ibu sepaham apa, berapa skornya? Kalau sangat paham 10 misalnya, kalau sangat tidak paham 0, kalau masih ragu-ragu misalnya 5, atau agak mengerti 7 ya, terserah ya. Pokoknya saya ingin tahu yang numerikal tadi Bapak Ibu pemahamannya di level berapa. Silahkan tulis antara 0 sampai 10. Silahkan, monggo Bapak Ibu. Oke. Silahkan tulis di kolom chat Bapak Ibu di level berapa pemahaman Bapak Ibu untuk numerikal. Oke, ada yang jawab 7, 6, 5, ada yang 2, ada yang 8, 5, oke, 6, 9, 7, 7, 5, 6, 6, oke, 8,5 boleh juga, boleh pakai tengah-tengah boleh ya, 8,6 juga boleh, 8,7 juga boleh, nggak apa-apa ya, terserah aja, nggak harus bilangan asli ya, terserah. 9,4 juga boleh.
Silakan yang ngechat baru 46, saya pengen 90 orang ngechat. Memastikan nih masih hadir atau tidak nih ya. Nah ini. Saya ingin ada 90 chat. Karena yang hadir 90 ya, baru 50 orang chat. Silakan Bapak Ibu tuliskan pemahaman Bapak Ibu di numerikal. Tadi saya beri contoh 10 soal. Sampai level berapa? Tulis 0 sampai 10. Silakan baru 54. 91 orang hadir, harusnya 90 chat ya, kecuali saya. Mbak Dira juga boleh ngechat ya, paham atau tidak ya? Baik, oke. Terima kasih Bapak Ibu atas kejujurannya, sudah menulis ya. Kalau saya bikin rataan ya ada yang 5, 6, 7, 8. Kalau 8 dan 9 mungkin jurusan matematik ya. Betul Mas, mungkin jurusan matematika dia. Yang tulis 8, 9 itu kalau nggak PGSD ya, jurusan matematika ya. Kalau guru agama tulis 5 aja nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, jujur nggak apa-apa. Atau guru olahraga nggak apa-apa ya. Oke, berarti artinya memang perlu ini ya, dipelajari lagi. Ini guru PKN nih, guru PKN bisa berapa nih guru PKN? Paruh sampai 7 paling. Okay. Mas Fahmi 10 nih. 10 Pak, ada yang 10 Pak. Ada yang 10 ya? Wah, bagus, mantap. Saya suka ini. Saya mah jurusan Jogja Bogor aja. 10, ini orang matematika ya, kalau nilainya 10 nggak apa-apa juga. Boleh kok 10 ya, berarti paham. Good. Oke, nah sekarang saya lanjut. Bapak Ibu, saya lanjut. Sekarang kita bab penalaran. Bapak Ibu fokus ya, fokus. Karena ini cukup sulit. Kita menalar. Tapi saya tidak ingin pakai perasaan. Ya, fokus, silakan siapkan handphonenya atau screenshotnya ya. Oke, ini materi ini sudah saya bahas ya di kelas SKD Platinum ya. Tapi kalau belum ikut ya dilihat saja, diulang lagi. Saya akan bahas. Oke, sebentar. Baik. Screen saya kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan ya? Oke. Kelihatan. Oke, baik. Terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi begini ya, saya lanjutkan. Jadi kalau kita menalar sesuatu, ini namanya dari nomor 27 namanya bab penalaran. Nah, penalaran itu ada namanya penalaran logis, ada penalaran analitis. Nah, bab penalaran logis ini sesuai logika. Tentu logikanya bukan logika kita masing-masing ya, karena kita beda-beda. Jadi di sini yang sering saya katakan nggak boleh pakai perasaan, ya. Nah, sehingga ada 3 hal nanti yang harus kita pahami. Kalau narik kesimpulan dengan logis ini, kita bisa memutuskan dengan 1, namanya logika matematik, 2, dengan kuantor, 3, ini yang bukan LM dan K. Ini artinya bukan logika matematik dan bukan kuantor. Nah, ciri-ciri soal yang kita menggunakan logika matematik adalah di soal itu nanti ada pernyataan jika maka. Ada pernyataan dan, ada pernyataan atau gitu. Ini pakai logika matematika. Kalau kuantor, intinya nanti pakai ada semua, setiap, seluruh, ya. Ada sebagian, sementara, seluruhnya, gitu ya. Gitu. Nah,
nomor 3 yang bukan termasuk ini ya, biasanya ciri-cirinya dia berupa sebuah narasi, sebuah cerita, atau sebuah deskripsi. Jadi kalau narasi itu cerita runtut ya, kalau deskripsi itu mendeskripsikan, describe itu menjelaskan dengan lebih detail. Jadi describe itu menjelaskan, kalau narasi itu lebih ke urut, ceritanya urut runtut, kira-kira begitu. Oke, seperti itu. Nah, nanti ini teorinya panjang banget ya. Saya perlu waktu banyak kalau jelasin ini, singkat aja Bapak Ibu. Oke. Nah, kalau logika matematik ini ada 3 hal. Ada modus ponen, tolen, ada silogisme. Ini dibaca P maka Q, kemudian P hasilnya Q. Contoh, jika saya belajar maka saya pintar. Saya belajar, kesimpulannya saya pintar. Modus tolen, P maka Q, yang kedua tidak Q, hasilnya tidak P. Contoh, jika saya belajar maka saya pintar, saya tidak pintar. Kesimpulannya saya tidak belajar. Silogisme, jika P maka Q, Q maka R. Kesimpulannya P maka R. Contoh, jika saya belajar maka saya pintar, jika saya pintar maka saya lulus. Maka kesimpulannya, jika saya belajar maka saya lulus. Seperti itu. Nah, oke. Kalau mau detail Bapak Ibu, silahkan ya nanti yang Bimbel SKD Platinum lihat lagi rekaman YouTube saya. Saya punya 3 rekaman di sini. Yang belum, nah silakan kembali lagi ya. Sambungkan lagi, silakan besok tanggal 15 Maret kita buka Bimbel P3K gelombang 1. Begitu. Nah, kemudian nanti ada prinsip ekuivalensi ya. Ini kesetaraan makna. Ada P maka Q, ini setara dengan tidak P atau Q. Setara juga dengan tidak Q maka tidak P. Nah, itu baru yang logika matematika. Kalau kuantor seperti ini. Namanya kuantor ya. Ada universal, ada eksistensial. Universal itu mencakup keseluruhan ya. Semua, setiap, seluruh. Eksis itu minimal 1, tapi tidak semua. Disimbolkan oleh kata-kata ada, beberapa, sebagian, sementara, sejumlah, nama orang. Begitu. Kemudian, sebentar. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini contoh ya cara nyatakan kuantor. Kalau ada himpunan mawar bunga yang kuning sama hijau. Kalau dari dalam kita nyatakan dengan universal. Semua mawar adalah bunga. Kalau dari luar nyatakan sebagian bunga adalah mawar. Ulangi lagi, kalau dari dalam semua mawar adalah bunga, setiap mawar adalah bunga, seluruh mawar adalah bunga. Kalau dari luar nanti sebagian bunga adalah mawar, sementara bunga adalah mawar, sementara sejumlah bunga adalah mawar. Ada bunga namanya mawar, itu adalah hal yang sama. Nah, nanti intinya ada 3 bentuk logika ya. Ada logika 1A. Kalau pernyataan semua A adalah B, sebagian C adalah B, nanti himpunannya seperti ini. A, B, C. A di dalam B, B di dalam C. Ketika ini 3 subjek, maka konklusi atau kesimpulannya adalah semua A adalah C dan sebagian C adalah A. Nah, ini saya perlu waktu panjang jelasinnya. Monggo silakan yang Bimbel SKD didengar lagi rekaman YouTube-nya. Kemudian yang 1B ini kalau 1 subjek ini memang sama, tapi konklusinya beda karena subjeknya 1, yang tadi subjeknya 3. Ini rekaman. Kesimpulannya adalah sebagian B adalah C dan A, sebagian B adalah C tetapi bukan A. Begitu. Nah, kemudian oke, ini. Nah, kemudian kalau bentuk berikutnya ya, oke. Kalau yang bukan ya, bukan logika matematika, yang bukan logika matematika itu adalah ini ya. Nanti kesimpulannya cara yang alami atau faktual dan muncul probabilitas. Ya, kalau ini nggak ada baru tidak dapat tarik kesimpulan. Jadi begini ya, ini adalah kesimpulan pertama kalau ada. Kalau nggak ada lanjut ke sini. Ini biasa tunjukkanlah kata mungkin, bisa jadi sepertinya. Kalau nggak ada lagi baru yang ketiga, baru kita ke sini. Nah, seperti itu ya. Oke, begitu. Nah, saya lanjutkan. Nah, seperti itu. Sedikit teori ya tentang penalaran. Memang nanti cukup panjang ya, kita mungkin butuh waktu bisa 3 jam ya kalau total membahas logis ya. Tapi yang jelas adalah Bapak Ibu, saran saya kalau ketemu logis, tolong hindari pakai perasaan, karena perasaan kita sering salah. Kalau sekarang masih pakai perasaan,
Ya nanti lama-lama diubah ya, jangan pakai perasaan lagi. Nah contoh ini. Nah ini beberapa benda yang muai adalah logam, semua logam benda padat. Maka ini logam di dalam benda muai, logam dalam benda padat. Sehingga kalau digambarkan seperti ini. Nah ini di dalam teori saya ini namanya bentuk logika 3. Ini bentuk logika 3. Ini bentuk yang ketiga. Oke. Sehingga ini kesimpulannya adalah sebagian benda muai itu adalah benda padat, bisa. Sebagian benda padat bukan benda muai juga bisa. Atau sebagian benda muai adalah benda padat, bisa. Atau sebagian benda padat adalah benda muai, bisa. Kok berhenti Pak Bangkit? Halo, tes. Suara saya masih? Halo, masih dengar Mas suara saya? Sekarang bisa, tadi sempat berhenti. Sempat berhenti ya? Oke, terima kasih Mas Dika. Baik, ini intinya begini ya, untuk bentuk 3 ini. Intinya nyimpulkannya itu dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Jadi ini nyimpulkannya dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Boleh saya katakan sebagian benda muai adalah benda padat atau sebagian benda padat adalah benda muai. Boleh dua-duanya karena dia beririsan. Dia bisa beririsan di sini. Jadi sebagian itu punya, atau boleh juga saya katakan sebagian benda muai bukan benda padat, atau saya nyatakan sebagian benda padat bukan benda muai. Paham Bapak Ibu? Saya ulangi lagi. Kesimpulannya itu bisa sebagian benda muai adalah benda padat, atau bisa pula sebagian benda padat adalah benda muai. Itu yang kalau pakai kata adalah, pakai positif. Kalau pakai kata negatif yang tidak begini, sebagian benda muai itu bukan benda padat, sebagian benda padat bukan benda muai. Begitu. Begitu ya, itu bentuk ketiga. Nah, atau begini ya, kalau kita, waduh, ini kalau Bapak Ibu tahu teori, ini Bapak Ibu langsung ketemu kok. Coba perhatikan, yang siswa saya Bimbel SKD Platinum, coba perhatikan. Nomor 27 ini, bisa nggak langsung jawab jawaban? Bisa. Kenapa bisa? Lihat, ini punya kata kunci beberapa. Ini semua, ya, beberapa semua. Berarti menunjukkan kuantor, ya. Cari jawaban yang ada kuantornya. Yang ada kuantornya hanya ini. Ini hanya bukan kuantor. Ini tidak ada kuantor. Ini nggak ada kuantor. Ini nggak ada kuantor. Maka jawabannya pasti C. Selesai ya. Karena kebetulan yang kuantor cuma itu aja. Kalau ada lebih dari satu ya kita cek ya. Tapi kalau di sini, ya memang yang kuantor ya hanya C, sehingga jawabannya langsung C. Begitu Bapak Ibu. Bisa dipahami ya? Silakan screenshot terlebih dahulu. Jadi kalau mau langsung ketemu C ya, karena yang punya kuantor tadi adalah sesuatu yang menyatakan jumlah tadi ya, yang ada semua, setiap, seluruh, sebagian, beberapa, itu hanya jawaban C saja. Oke, saya lanjutkan. Nah, nomor 28 ya. Nah ini contoh cerita, kalau ini lebih deskriptif ya. Ingat, ini cerita deskriptif. Ini cerita mendeskripsikan, describe, itu menjelaskan dengan detail. Ini cerita deskriptif. Cerita deskriptif. Nah ini cara nyimpulkannya ada 3 ya. Pertama, cari faktual, ada tidak. Kemudian yang kedua, kalau ini tidak ada, cari yang menggunakan kata mungkin. Kalau tidak ada pula, yang ketiga, cari tidak dapat ditarik kesimpulan. Tidak dapat ditarik kesimpulan. Tapi ingat ya, ini merupakan derajat paling rendah. Gitu. Ini dari faktual aja udah ketemu ya, karena yang mungkin ini kita tidak ada, ini juga nggak ada jawaban ini. Nah kita dari yang faktual, apa yang faktual di sini ya? Kita cek yang faktual di sini. Ya sudah ya, ketemu ya. Jawabannya apa? Jawabannya apa? A, B, C, D, E? Ya, noda hitam tampak jelas, noda putih ya. Noda putih tampak jelas pada pakaian hitam. Nah, ini silakan difoto Bapak Ibu. Jawabannya apa? A, B, C, D, E? Jawabannya C ya. Deterjen membuat noda putih tampak tidak jelas pada pakaian hitam bernoda putih. Kira-kira begitu. Ya. Oke. Gitu ya. Nah.
Jadi kalau ini kita lihat ya, jawaban E ngawur menimbulkan noda, tidak mungkin hitam jadi putih, ngawur ya. Noda pada pakan tampak jelas ini juga tidak mutu ya, tidak mungkin gelombang. Oke, ini jawabannya pasti C. Begitu ya, oke? Saya clear, oke? Silakan Ibu yang menyiapkan buka puasa, silakan ya. Ternyata menyimpulkan fakta juga nggak mudah, Pak. Oh begitu ya. Gini Mas, kalau sudah sering lihat soal itu kelihatan nggak Mas? Begini, ciri-cirinya adalah lihat jawaban itu yang menggunakan semua kalimat dalam soal. Gitu. Jadi jawaban ini akan ada kata-kata noda, ada pakaian putih, pakaian hitam. Kira-kira begitu Mas. Karena nanti ada jawaban-jawaban salah yang nggak mutu. Contoh, deterjen menimbulkan noda. Itu kan nggak logis, Mas. Paham, Mas Dika? Tidak mungkin hitam jadi putih. Wah, ini kayak asalnya jadi Corbusier ya. Hitam putih nanti. Nah, itu juga kadang itu tadi terpikirnya, Oke, itu fakta. Bawa perasaan. Oke. Tapi jangan pakai perasaan ya. Ini hitam jadi putih itu jangan pakai perasaan. Intinya kita baru bicara deterjen, Mas. Kita tidak bicara hitam putih ya. Kita bicara deterjen. Jadi yang sebisa mungkin ada kata deterjen, ada kata noda. Gitu ya Mas Dika ya, paham ya Mas ya? Oke. Cari yang faktual. Siap, Pak. Siap. Oke. Baik, lanjut. Nah, 29 ini juga contoh. Ini contoh cerita deskriptif pula. Kembali lagi ya, kalau deskriptif, ini cari yang faktual. Cari faktual. Kalau tidak ada, cari menggunakan kata mungkin. Kalau tidak ada, baru tidak dapat ditarik kesimpulan. Nah, ini yang faktual udah ketemu ya, yang ini tidak ketemu gitu. Ya sudah, kita cek ya. Hanya barang dari plastik yang jual di toko Kurnia. Tekstil terbuat dari kapas. Gitu ya. Ini kan sebenarnya nggak nyambung ya, hubungannya apa antara tekstil, kapas, dan toko Kurnia gitu. Nah, kita lihat barang praktis hanya dijual di toko Kurnia. Ini nggak mutu ya, karena ini tidak monopoli ya. Semua barang di toko Kurnia bahan dasarnya plastik. Belum tentu ya. Masa semuanya plastik ya. Dia bilang yang dijual, tapi belum tentu semuanya plastik. Tidak ada tekstil di toko Kurnia yang dijual. Ini betul ya, karena dia bilang hanya barang plastik. Ini betul. Kapas, ini ada kapas ya, salah ya. Nah, ini salah juga. Nggak mau C ya. Saya pikir clear. Begitu Bapak Ibu. Alhamdulillah masih 90 orang. Oke, jawabannya saya lingkari nih Mas. Saya lingkari ya. Oke. Baik, lanjut. Kok hilang lagi suaranya? Oke, baik. Terima kasih. Oke, jelas ya Bapak Ibu ya? Saya clear ya? Oke. Baik, lanjut. Nah, ini dia. Wah, ini mulai agak rumit ya. Oke. Tidak semua hipotesis benar. Itu artinya begini, sebagian hipotesis benar. Kalau sebagian hipotesis, jadi arti kata tidak semua itu menunjukkan eksistensial ya. Jadi kata-kata tidak semua ini menunjukkan eksistensial. Ini artinya sebagian. Tolong ditulis ya Bapak Ibu yang SKD Platinum Eksekutif, silakan ditulis tidak semua, ini artinya sebagian. Sebagian hipotesis benar, maka hipotesis. Nah ini artinya sebagian hipotesis benar, sebagian hipotesis tidak benar ya. Jadi ada yang benar, ada yang tidak. Begitu. Nah kemudian
beberapa skripsi tidak menguji hipotesis. Pernyataan tidak beberapa skripsi tidak menguji hipotesis itu sama halnya saya nyatakan beberapa penelitian skripsi menguji hipotesis. Artinya skripsi di luar, hipotesis di dalam. Nah, sehingga kalau seperti itu ini menjadi bentuk logika satu, ya, benar hipotesis skripsi. Tetapi kalau kita buat ke 1A, semua yang benar adalah skripsi, ini jadi tidak pas, ya. Sehingga ini akan lebih baik kita arahkan ke bentuk logika yang 1B. 1B. Di mana 1B itu hipotesis arahkan ke skripsi sama ke benar. Nah, ini artinya adalah nanti ada dua kesimpulan ya. Sebagian hipotesis adalah skripsi dan benar. Jadi nanti gini ya. Jadi nanti kesimpulannya adalah sebagian hipotesis adalah skripsi yang benar. Atau yang kedua, sebagian hipotesis adalah skripsi tetapi mengujinya tidak benar. Tidak benar. Jadi satu pakai kata benar, pakai kata tidak. Begitu. Nah, sehingga di sini yang paling tepat jawabannya adalah yang B. Tolong jangan pakai kata sarjana ya. Karena kalimat di atas tidak ada pernyataan kata sarjana. Nah, di sini yang CDE salah karena dia pakai kata semua. Ini jadi salah. Nah, begitu. Jadi kalau kita sudah terbiasa itu mudah. Saling lagi. Nomor 30, A salah karena pakai kata sarjana. Tidak ada pernyataan kata sarjana di atas. Sehingga itu kita salahkan. Kemudian CDE salah karena dia pakai kata semua. Kenapa salah? Karena tadi saya sampaikan ya. Jawabannya itu harusnya memakai kata sebagian. Ini sebagian. Dua-duanya sebagian. Jadi mau yang mana pasti sebagian. Sebagian itu identik dengan beberapa. Beberapa. Oke, itu penalaran logis ya. Sudah, silakan screenshot terlebih dahulu. Baik, silakan Bapak Ibu yang izin live. Saya clear ya. Baik. Oke. Nah, baik. Itu tadi penalaran logis. Baik, ya. Oke, Bapak Ibu. Jadi intinya begini. Saya mau jelaskan. Saya ulangi lagi. Dari nomor 26 tadi soal yang terkait dengan penalaran logis. Ingat, logis tadi kita pakai 3 cara ya. Pertama, bisa logika matematika. Yang kedua, ini tidak kalau pakai jika maka. Pakai kuantor ya. Kuantor itu kalau ada semua, sebagian, sementara. Yang ketiga, yang bukan ya. Bukan. Logika matematika dan bukan kuantor. Ini yang tadi saya katakan cerita naratif ya. Naratif atau deskriptif. Ingat kesimpulannya itu nanti ada 3 ya. Pertama cari yang faktual. Kalau itu tidak ada, yang kedua adalah cari yang menggunakan probabilitas, menggunakan kata mungkin. Atau yang ketiga adalah baru tidak dapat ditarik kesimpulan. Nah, berarti 26 sampai 30 ya kita membahas tentang penalaran logis. Jadi kita 5 soal ya. Jadi di sini saya buat dari nomor 26 sampai 30 ini penalaran logis. Ada 5 soal. Oke. Begitu? Saya clear? Baik. Untuk melihat pemahaman Bapak Ibu, silakan tulis di kolom chat apakah penalaran logis sudah paham atau belum. Silakan ya. Logis sudah paham atau sudah jelas, silakan. Atau belum jelas, atau masih bingung, atau masih ragu, silakan. Atau butuh latihan soal, silakan. Monggo. Silakan, masih 87 yang hadir. Oke, alhamdulillah ada yang sudah paham, ada yang masih bingung, ada ragu. Oke. Yang bingung dan ragu harus tahu teori dulu. Jadi masih ragu karena belum tahu teori. Jadi teorinya ya. Intinya jangan pakai perasaan. Betul Mas Raffi, nggak boleh pakai perasaan.
Masih bingung kalau ketemu soal lain itu karena belum paham teori. Kalau teori sudah paham, nanti enak. Silakan tulis di kolom chat. Butuh latihan pasti ya. Pasti. Memakai rumus, ada yang bisa pakai rumus, ada yang tidak ya. Tadi kan saya jelaskan logis itu ada 3 tipe, jadi kita harus memahami dulu dia tipe yang mana. Ada yang untung-untungan. Nah, ini teorinya dipahami lagi Mas Sony ya. Diulang lagi ya rekaman saya ya. Dikuatin lagi. Mulai paham Pak kalau prosesnya jelas, bagus ya. Oke, banyak latihan aja Mas Andar. Banyak latihan ya. Wah, mikir waktu jadi ambiar, jadi buyar. Memang semua soal begitu ya. Kalau udah berhadapan dengan waktu ambiar semua ya. Oke. Oh ya, memang saya sangat patas ya. Harusnya materi tadi saya jelaskan dalam waktu 2-3 jam. Tadi memang saya cepat sekali. Bapak Ibu yang sudah ikut bimbel nanti boleh ya lihat lagi rekaman saya. Saya memang butuh waktu lama tadi, logis ya, harusnya minimal 2 jam mungkin saya jelasin, tapi tadi saya buat patas ya, saya buat hanya 5-10 menit tadi. Begitu. Nah, nanti silakan didengerin lagi. Oke, baik, terima kasih kejujurannya Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan. Nah, tadi namanya penalaran logis. Nah, yang bagian berikutnya nanti kita pelajari namanya penalaran analitis. Oke ya. Bedanya apa logis sama analitis? Oke, saya jelasin. Oke. Nah, oke, ini mulai 31 nih analitis Bapak Ibu. Jadi ini soal tentang penalaran analitis. Oke. Ini soal penalaran analitis. Nah, ini dicirikan. Ini biasanya ada beberapa pernyataan, ada beberapa kalimat. Pernyataannya biasanya lebih dari 3 kalimat, ya. Ada beberapa data yang disampaikan di situ. Begitu. Di sini dalam analitis ini ya, intinya kita harus bisa menggolongkan mana yang merupakan urutan. Ciri-ciri urutan ini ada lebih dari, kurang dari. Jadi bisa diurutkan. Nah, ini nanti pakai teori namanya pertidaksamaan. Pertidaksamaan. Kalau urutan gunakan pertidaksamaan. Yang kedua, mana yang merupakan posisi. Posisional. Kalau dia merupakan posisi, nanti di sketsa saja. Gambarnya gimana posisinya. Sketsa. Terus yang ketiga, mana ini yang penyajian data berbentuk tabel. Kalau dia berbentuk tabel, buat tabelnya. Intinya begitu Bapak Ibu. Jadi harus bisa menggolongkan mana yang urutan, mana yang posisi, mana yang tabel, gitu. Nah, karena kalau tidak bisa membedakan ini nanti repot. Ya, contoh 31 ini jenis yang urutan. Kenapa urutan? Ada yang lebih muda, ada yang lebih tua, begitu ya. Jadi kita mengurutkan, ya. Oke. Intan 12 tahun, ya. Kemudian ya kalau ini dibuat ke numerikal juga bisa ya, analitis juga bisa, sama aja. Kemudian jadi ini kita mulai dari yang fix dulu. Intan 12 tahun. Berarti setelah kita tahu Intan, kita cari orang yang berhubungan dengan Intan. Kan kita tahu Intan. Yang hubungan sama Intan siapa? Hubungan sama Intan itu adalah si ini ya, Sari. Ya, ingat ya. Intan 5 tahun lebih tua dari Sari. Berarti Sari Intan -5, berarti 7. Kemudian Sari hubungan sama Anto. Jadi caranya adalah kita mulai dari Intan dulu, yang fix 12 tahun. Habis Intan, cari Sari. Setelah Sari ketemu, nanti akan ketemu Anto. Oke? Nah, setelah Anto nanti ketemu, akan ketemu si Badu ya. Akan ketemu Badu.
Setelah Badu ketemu, nanti akan ketemu sama si Nida. Urutannya begitu. Nah, nanti kalau diurutkan umurnya seperti ini ya. Oke. Intinya Intan 12 tahun, kemudian si Badu si Anto itu 2 kali Badu 8 tahun, si Badu 4 tahun, Nida 1 tahun ya. Silahkan diurutkan dari yang paling rendah atau yang paling tinggi, saya pikir tetap bisa semuanya. Oke, terima kasih. Saya clear. Saya lanjutkan dulu, rekan-rekan. Mungkin berapa menit lagi ya, 5 menit lagi. Di sini juga sudah mau maghrib, tapi belum maghrib ya, di Jogja. Baik. 32, ya ada 5 orang bersahabat. Nah ini yang tadi ini urutan. Ya, karena ada lebih tua, lebih muda itu urutan. Kalau kita bicara urutan, itu kita main namanya pertidaksamaan ya. Pertidaksamaan. Intinya kalau pertidaksamaan ini harus dibuat tanda sama. Tanda sama dan harus dijumlah. Oke. Ya kita sini. Yang paling muda Yuni ya. Kita nggak usah mikirin Yuni ya. Yuni ini paling muda. Berarti posisi jawabannya hanya mungkin A, B sama E ya. Oke, yang C, D jelas salah ya. Oke. Gitu. Kemudian Yuan tidak lebih tua daripada Dian dan Nadia. Tidak lebih tua berarti lebih muda. Oke. Berarti Yuan kurang dari Dian. Yuan kurang dari Nadia. Yuan hanya lebih muda dari Nisa. Ya. Yuan hanya lebih muda dari Nisa. Itu artinya begini, karena tadi sudah dipastikan yang paling muda itu Yuni, maka begini, Yuni ini kan pasti yang nomor 5 ya. Sehingga pernyataan Yuan lebih muda dari Nisa ini mengatakan Yuan nomor 4. Karena dia pasti hanya lebih tua dari Yuni, dan Nisa nomor 3. Gitu. Ini sorry kok Yuli ya, Yuni nih, Yuni namanya, Yuni. Nah, tinggal sekarang memutuskan ya antara Dian dan Nadia. Oke. Ya sudah ya, cuma itu aja ya. Oke. Pasti tahu jawabannya yang mana ya. Oke. Seperti itu. Oke, nomor 32. Oke. Sehingga urutannya adalah Nadia, Dian, Nisa, Yuan, dan Yuni. Itu urut dari yang tertua sampai yang termuda. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini lebih rumit lagi, analisis lebih rumit lagi Bapak Ibu. Ya. Cuma ini nampaknya kemarin ada kesalahan sedikit ya, kesalahan ketik ya. Di mana kesalahan ketiknya? Di sini kena ketiknya ya. Ini ya. Ini kemarin V, ini harusnya Ki ya, Ki dan T. Tapi intinya ginilah, saya jelaskan cara menjawabnya. Intinya ini kita bagi dalam 2 golongan. Umur di bawah 30 tahun sama lebih dari 30 tahun. Ya. Di bawah 30 tahun sama di atas 30 tahun. Kita bagi dalam 2 macam umur. Kemudian pendidikannya dibagi 2 ya. Sarjana sama ini ya. Maaf, ini diploma. Diploma. Nah, intinya begini. Kalau apa ya? Dua pelamar sarjana, 3 pelamar diploma. Artinya begini. Nanti ini saya hapus saja. Bentar. Saya tulis aja ya. Oke, jadi gini. Kalau kita bicara umur di bawah 30, di atas 30. Ini yang bawah 30 ada 2, yang ini ada 3. Kemudian dari pendidikannya, golongannya pendidikan,
Ini nanti ada sarjana, ada diploma. Yang sarjana ini ada 2, yang diploma ada 3. Begitu. Nah, pernyataan P dan R merupakan umur yang sama. Ini P dan R memastikan dirinya di sini. Kemudian Q dan T pendidikan yang sama, Q dan T di sini, memastikan di sini. Karena nanti ada ya, R dan S pendidikan berbeda. Maka di sini nanti bisa R, bisa S. Ini bisa R, bisa S. Begitu. Kemudian nanti S dan T umur yang berbeda. Berarti ini bisa S, bisa T. Ini bisa S, bisa T. Gitu ya. Sehingga yang nomor 1 ini sisanya. Sisanya di sini berarti di sini Ki. Nah, sehingga di sini sisanya ya, ini berarti P. Nah, ini yang mau dipilih adalah yang di bawah 30 tahun dan pendidikan sarjana. Maka jelas Q tidak masuk karena diploma, T nggak masuk. Nah, kita pilih yang irisan ya. Mana yang irisan di sini? Lihat, ini kan ST, kemungkinannya adalah di sini QST, di sini PRS. Nah, maka kita iriskan ya, QST, P, RS. Ya, maka irisannya adalah S. Jawabannya S. Kira-kira seperti itu. Jadi dibuat irisannya. Irisan itu yang memenuhi keduanya. Oke, baik. Suara saya masih kedengaran, Mbak Diana? Oke. Oke, sudah Bapak Ibu, sudah di screenshot. Jadi yang masalah umur, itu bisa Q ST yang di bawah 30 tahun, yang pendidikan sarjana bisa PRS. Nah, kita cari irisan di antara keduanya. Irisan berarti nanti ambil yang S. Oke, baik seperti itu. Nah, nampaknya ini sudah maghrib semuanya ya. Oke, nanti saya kirim aja ya ini pembahasannya. Saya clear. Oke. Kalau nomor 34, ya ini model yang urutan, analisis yang urutan, masih urutan. Nanti diurutkan saja, jawabannya nanti pasti akan ketemu. Dan kalau yang 35 ini yang bentuk tabel, tadi saya katakan bentuk tabel, bikin tabelnya, nanti jawabannya juga akan ketemu jawabannya, bentuk tabel. Nah, kalau ini gambar ya, gambar ini memang butuh ini ya, nanti butuh apa ya, ilham lagi ya, karena butuh pandang ruang ya, tapi tidak usah kok, ini tidak susah ya. Ya sudah ya, oke, gitu aja dulu lah ya, seperti itu. Baik. Baik, Bapak Ibu. Masih 75, alhamdulillah nggak apa-apa. Bapak Ibu, sampai di sini kira-kira materi saya coba gambarkan ya, TBS secara umum. Memang tidak akan selesai ya, karena tidak mungkin 1,5 jam kita bahas semuanya ya. Tapi saya mencoba memberikan penjelasan secara komprehensif dulu ya, yang secara keseluruhan dulu tentang TBS itu seperti ini ya. Oke, saya berharap Bapak Ibu bisa memahami hal ini sehingga tahu nanti mana step-stepnya belajar. Nah, khusus Bapak Ibu yang nanti memang kesulitannya belajar khususnya di TBS ya, misalnya di numerikal dan penalaran, ya nanti silakan, memang harus banyak belajar ya, banyak belajar. Nah, untuk yang kita sudah punya banyak siswa ya, ada yang bimbel P3K, ada yang PNS juga. Yang PNS ini juga ada yang namanya bimbel platinum ya. Yang platinum ini dia boleh belajar baik materi PNS maupun P3K, semua kita ajarkan. Begitu Bapak Ibu, nanti 15 Maret kita akan mulai bimbel P3K gelombang 1. Silakan Bapak Ibu yang belum ikut, boleh ikut ya. Karena kalau daftar di awal, ini biaya lebih murah dan belajar lebih lama. Nanti belajarnya dari Maret sampai Juni, sampai ujian. Nanti kalau Juni ujian nggak lulus, ya saya ajarin lagi. Gelombang 2, nggak lulus, saya ajarin lagi. Tapi harapannya tidak begitu. Harapan saya adalah ujian pertama lulus. Tapi ada yang tidak lulus, Bapak Ibu, kita ajarin sampai tahun ini. Semoga lulus semuanya di P3K. Kira-kira begitu. Kalau untuk yang PNS, ini sudah kita bahkan ketat ya. Kita bahkan sudah memberikan namanya soal wasus. Wasus itu pengalaman khusus ya. Tiap hari kita berikan soal.
minggu ini saya hentikan dulu ya, karena masih ada beberapa yang kewalahan belum kerjain soal. Jadi saya hentikan dulu. Jadi saya berharap minggu depan kita udah ada yang ketawa mungkin yang belum kerjain soal ya. Oke, Asia belum ngumpulin sekali ya, banyak ya. Mbak Ika ketawa Mbak ya. Enggak apa-apa Mbak, enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. Nanti yang belum kerjain sama sekali itu nanti saya telepon satu persatu ya. Saya mau tanya kendalanya gimana. Apakah nggak ngerjain itu karena nggak bisa? Kan ini kan harus saya tanya. Atau nggak ada waktu. Kan ini berarti manajemen waktunya ya. Saya nggak minta banyak Bapak Ibu, luangkan waktu sehari setengah jam. Itu insya Allah Wasus bisa dikerjakan ya. Jadi yang belum mengerjakan, Bapak Ibu saya beri waktu 1 minggu ya. Silakan ini dikerjakan dulu. Fokus pada bab penalaran, bab pola bilangan, dan bab ini ya tentang verbal. Begitu ya Mbak Ika ya. Yang itu Pak, yang susah itu yang apa? Paket 4 jam. Oh ya, itu memang HOTS. Yang pola bilangan itu HOTS. Memang HOTS apa-apa. Oke. Yang ini saya sampaikan ini ya, yang apa? Yang belum ngerjain sama sekali. Kalau yang udah ngerjain nggak apa-apa. Kalau ada yang ketinggalan tuh saya masih maklum ya. Tapi ada yang belum pernah sama saya ngerjain. Dari paket 1 verbal sinonim ada yang belum pernah ngerjain ini. Makanya ini yang belum pernah tadi kan saya share itu. Mulai besok pagi itu tak teleponi ya sama Mbak Rika ya. Kendalanya apa, bagaimana. Kalau ada kendala kan saya harus tahu kendalanya seperti apa. Begitu ya. Oke. Begitu Bapak Ibu, saya pikir itu aja ya. Hari ini untuk besok yang bimbel SKD eksekutif saya umumkan ya, besok ada pembahasan. Besok itu apa Mbak Diana ya? Besok TWK oleh Pak Cucuk. Kemudian saya kemarin sudah bicara ya dengan Pak Cucuk dan Pak Astangka ya untuk SKD eksekutif, karena nampaknya udah bagus-bagus semua ya nilai TKP-nya. Jadi untuk sisa pertemuan itu Pak Cucuk dan Pak Astangka full ngajar TWK semuanya. Wah, top ya, saya lagi. Pak Cucuk dan Pak Astangka saya minta untuk ngajar TWK semua. Itu mereka multifungsi ya. Pak Astangka itu bisa ngajar TWK, bisa ngajar TKP gitu ya. Pak Cucuk bisa ngajar TWK, bisa ngajar pedagogik ya, karena dosen ya harus multifungsi ya, harus punya banyak ilmu. Jadi besok silahkan maksimalkan. Saya berharap ada perubahan. Jadi rekan-rekan yang kemarin tryout TWK, TWK-nya di bawah 100, besok bulan depan harus di atas 100. Ya, oke. Insya Allah bulan depan saya akan adakan lagi tryout akbar ya, CPNS. Tapi nanti saya berharap sudah mulai masuk ke kisi-kisi 2021. Saya berharap Maret sudah ada pengumuman formasi, sudah ada kisi-kisi, sehingga saya bisa mulai buat model soal tryout yang kira-kira relevan dengan kisi-kisi terbaru 2021. Kalau sudah, saya adakan tryout lagi, dan nanti saya berharap nanti ikut minimal 1000 biar tahu persaingannya seperti apa. Begitu ya. Begitu Bapak semuanya dari saya. Semoga bermanfaat hari ini ya. Sukses selalu. Jangan sampai gagal tahun ini Bapak Ibu. Khususnya yang nakes ya. Nakes tahun ini nampaknya CPNS terakhir ya. Silakan harus berhasil PNS. Karena tahun depan yang nakes-nakes ini mungkin akan dibuat P3. Yang Bapak Ibu guru manfaatkan juga. Berhasil juga tahun ini. Karena formasi tahun ini 1 juta P3K. Ingat tahun depan belum tentu juta ya. Belum tentu. Maka manfaatkan tahun ini yang banyak banget ya. 1 juta formasi. Kalau sampai nggak lulus itu berarti Bapak yang kurang dalam maksimal belajarnya, dalam ikhtiarnya. Begitu ya. Terima kasih dari saya. Kami pamit. Semoga sukses selalu dan semoga lulus tahun 2020. Oke, tetap semangat ya. Jaga kesehatan semuanya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.